Putri ya? Apa kabar? Baik Bang Ade, apa kabar? Sehat. Duduk. Oke. Kemana aja Putri? Kok nggak kelihatan sih? Kemarin sih habis traveling, makanya Traveling? nggak kelihatan. Iya. Kok ngajak sih? Kemana sih? Kemarin ke Batangasai. Batangasai itu di mana? Batangasai itu ada di Kabupaten Sarolangun, masih di Jambi. Kelihatannya seru. Ada videonya? Ada dong. Ya udah, lihat aja dulu nih. Berada di atas awan seperti dunia yang berbeda. Sepanjang mata memandang, bagaikan dunia tanpa batas. Seseorang mengenalkan dunia ini pada saya. Ia mengingatkan bahwa negeri ini indah. Jangan hanya memandangnya dari wallpaper desktop di belakang meja. Kadang kita tidak sadar bahwa hidup bukan hanya tentang rutinitas, tapi tentang melangkah bebas dan tertawa lepas. Memacu adrenalin bersama arus, mendengar gemericik ombak saling bersaut, merasakan angin segar, membelai lembut. That's where we belong. Negeri Indonesia tak ada kurangnya lagi, apalagi kalau berbicara pesona alam. Tidak harus melancong ke luar negeri, Indonesia punya semuanya. Hanya saja masih banyak potensi yang perlu digali dan dikelola secara maksimal. Namun, bagi pencinta alam sejati, pilihan nuansa asri dan orisinil pasti lebih menantang. Awal perjalanan saya dimulai dari salah satu desa yang ada di dalam Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Desa Lubuk Bangkar namanya. Kenapa desa ini menjadi tujuan saya kali ini? Karena dari informasi yang saya dapat, di sini terdapat destinasi wisata alam yang menarik perhatian saya. Lubuk Bangkar memiliki objek wisata alam yang baru dikembangkan, yaitu Bukit Tempurung. Namun sebelum itu, saya ingin melihat potensi lain. Desa Raden Anom yang tak jauh dari desa Lubuk Bangkar. Katanya ada potensi air terjun Tulun Sakti Seluro namanya. Dari desa Lubuk Bangkar dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk bisa mencapai air terjun. 20 menit menggunakan kendaraan roda 2 dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menelusuri sungai sekitar 10 menit. Selain ingin mendapatkan sensasi yang luar biasa dari kemahaagungan Sang Pencipta, dan perjalanan saya ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sangat berpunya segala rupa.
Kecamatan Batang Asai disebut sebagai salah satu surga di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Ini adalah pengalaman pertama saya, menginjakan kaki dari salah satu kekayaan alam yang masih sangat asri. Kawasan Batang Asai yang didominasi sungai arus deras menjadikan daerah ini memiliki panorama yang indah. Sejauh mata memandang, hanya ada hijau, rimbun, dan teduh. Tentunya tidak akan saya temui jika saya hanya berdiam diri saja di kota Jambi. Panorama air terjun Telun Sakti Sluro telah menggiatkan masyarakat desa dengan membuka akses jalan menuju air terjun. Memang air terjun ini belum terlalu dikenal oleh orang luar kecamatan. Namun saya termasuk orang yang beruntung karena bisa menginjakan kaki di sini. Keasrian dan dikelilingi lebatnya hutan di sekitar air terjun Telun Sakti Sluro sebagai penopang ketersediaan air yang terus mengalir hingga ke muara di bagian hilir. Dari air terjun ini pula yang mengingatkan saya bahwa salah satu lukisan Tuhan yang nyata tergores di negeri ini. Untuk animo masyarakat sangatlah tinggi sekarang. Mudah-mudahan ke depan kami berharap semua elemen-elemen masyarakat agar dapat membantu kami dalam pengembangan wisata ini. Ya, kami untuk pengembangannya kami bekerja sama dengan pihak pariwisata Kabupaten Sarolangun dan masyarakat yang ada di sini melalui media-media yang ada. Semoga harapan ke depan semua pihak baik dari nasional maupun internasional akan dapat melihat keadaan alam kami di Batang Asai ini. Kalau kami sebagai tokoh masyarakat ya sangat menyambut positif lah. Sebenarnya dari dulu harapan kami memang juga gitu, Bu. Karena kami ketahui karena satu-satunya air terjun yang boleh dikatakan yang sering dikunjungi masyarakat baik di Batang Asai maupun dari luar itu cuma air terjun di Mata Lusakti ini, Bu, yang sering dikunjungi masyarakat. Ternyata warga masyarakat sekitar Batang Asai, khususnya Raden Anom, mempunyai tekad yang cukup tinggi, mengembangkan potensi yang ada untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Ini dapat dilihat ketika saya datang. Mereka cukup antusias mengantar saya hingga ke sini. Tentunya ini menjadi tugas kami. Salah satu langkah yang sudah kita wujudkan beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 12 sampai 14, kita sudah mengadakan jelajah wisata dari dinas bekerja sama dengan penggiat wisata, dan di Batang Asai ini kita libatkan Betrek. Betrek ini Batang Asai Adventure Tari Community yang selalu kita gandeng kapan kita turun ke sini untuk membawa wisatawan-wisatawan yang ada. Inilah yang menjadi tugas kita ke depan. Komuniti-komuniti yang ada kita gabung, nanti kita juga sudah membentuk Genvi, kemudian kita juga sudah membentuk komunitas-komunitas yang lain dalam rangka mendukung pariwisata yang ada di Kabupaten Sarolangun. Rasa penasaran saya telah terbayarkan. Kini waktunya saya merasakan sensasi selanjutnya.
Mau ke puncak Tempurung? Nah, kebetulan Bang, saya juga mau ke atas, mau ke Tempurung, bisa bareng kali Bang ya? Boleh. Nah, tapi kok Abang sendirian? Temen kan udah pada nungguin di shelter 1. Begitu langsung aja Bang, Yuk, ke atas. Puncak Bukit Tempurung termasuk ke dalam wilayah desa Lubuk Bangkar. Untuk menuju ke puncak, kali ini saya akan ditemani oleh beberapa warga desa. Perjalanan ini membutuhkan tenaga yang ekstra, karena medan perjalanan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Agar bisa menikmati pemandangan yang indah, pengunjung disarankan bermalam di puncak. Jadi, perbekalan yang harus disiapkan untuk berkemah, terutama tenda, sangat diperlukan. Bagi saya yang masih pemula, akan terasa nyaman melakukan perjalanan pada malam hari. Mendengarkan nyanyian suara alam yang mengalun di telinga, membuat ketenangan jiwa didapatkan. Sekarang lagi daki ke Bukit Tempurung. Udah 30 menit perjalanan, insya Allah 30 menit lagi sampai. Ini semua rombongan kita. Karena perjalanan saya dan tim menuju Bukit Tempurung dimulai sore hari, jadi kami sampai di puncak pada malam hari. Setibanya kami di atas puncak Bukit Tempurung, sudah ada beberapa orang pegiat pecinta alam. Saya dan tim segera mempersiapkan tenda yang telah kami bawa. Apalagi setelah seharian kami berjalan, badan terasa lelah. Disarankan bagi pengunjung yang ingin melihat keindahan Bukit Tempurung, membawa perlengkapan untuk berkemah, karena sarana yang ada di puncak masih terbatas. Mas Beng, itu apa lepas tuh? Apa tuh? Kancingnya tuh. Malam telah tiba. Semua persiapan seperti tenda dan api unggun yang menyala telah dipersiapkan. Hanya suara dari kayu yang terbakar yang terdengar. Saat mentari tepat memayungi raga, tanpa terasa cahayanya menerpa. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Berada di puncak Bukit Tempurung, menunggu matahari terbit dan gumpalan awan yang berada di bawah bukit.
Keindahan alam yang saya nikmati dari puncak ketinggian, semua ciptaan Tuhan tampak begitu nyata. Saya terasa semakin kecil dibanding dengan nikmat Tuhan yang saya saksikan dari ketinggian. Hutan rimbun pada batu itu yang melindungi jejak langkah saya ke puncak Bukit Tempurung. Pemandangan di atas puncak Bukit Tempurung sungguh luar biasa. Tidak salah jika tempat ini dijuluki sebagai negeri di atas awan. Setelah melihat mahakarya lukisan Tuhan ini, semua perjalanan saya terbayarkan. Saya pun tidak lupa mendokumentasikan pemandangan alam yang luar biasa ini. Yang jelas cukup puas karena suasananya sangat menyejukkan lah. Kita datang ke sini disambut oleh panorama yang sangat cantik sehingga ada kepuasan tersendiri bagi kami sebagai pengunjung. Setelah kami berkunjung ke sini, ternyata puncak Bukit Tempurung mempunyai potensi yang sangat besar sebenarnya, sehingga harapan kami ke depan selain pemerintah desa juga pemerintah daerah maupun mungkin jika memungkinkan mungkin dari Kementerian Pariwisata bisa mengembangkan wilayah ini sehingga ke depannya lebih banyak lagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang bisa berkunjung ke sini. Menurut penuturan warga, dahulu puncak Bukit Tempurung adalah lokasi peneropongan di seluruh wilayah pedesaan sekecamatan Batang Asai. Namun, tugu peneropongan yang berada di puncak sekitar 30 tahun silam sudah tidak ada lagi. Fasilitas yang kami sediakan di sini tempat-tempat selfie ya ini seperti tempat-tempat kayak seperti ini, merek, ada gazebo, dan yang terbaru ada teropong. Ada lagi kalau fasilitas untuk camping seperti tenda, ayunan, amuk atau ayunan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti ini pada peminat pengunjung mendapat kepuasan di puncak Tempurung ini. Pada awalnya kalau di nama Bukit Tempurung itu adalah berasal dari intan terkurung. Jadi di sini Bukit Tempurung ini dari intan terkurung dan juga dilihat dari kejauhan seperti tempurung. Dan juga di sekelilingnya dikelilingi oleh bukit-bukit yang lain. Jadi bukit terkurung. Jadi banyak kategori dinamakan Bukit Tempurung. Pada mula-mulanya, awal-awalnya masyarakat tidak percaya bahwa puncak Tempurung ini bisa menjadi objek wisata. Dan kami bersama BUMDes dan juga masyarakat, pemuda, bekerja sama, bahu-membahu, dan alhamdulillah puncak Tempurung ini menjadi objek wisata dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan sekarang masyarakat sudah merasa memiliki, yaitu puncak Tempurung ini, karena dia sudah merasakan dampak terhadap ekonomi. Bagi pencinta alam yang ingin melihat langsung kepulan awan tebal di atas bukit-bukit terbentang luas, layaknya berada di negeri di atas awan. Bukit Tempurung memang jawabannya. Aku lebih memilih 1 jam berdiri memandang hutan yang rimbun atau savana yang luas daripada 1 menit melihat gedung-gedung tertinggi. Aku punya pilihan untuk berpetualang. Aku sering merasa sendiri walaupun di keramaian kota.
Tapi di alam, aku tak pernah merasa sepi walaupun sendiri. Aku tak sudi mendengarkan omongan kebanyakan manusia di bawah sana. Sekarang, mereka hanya menebar kebencian satu sama lain. Aku lebih memilih mendengarkan burung saling bersautan. Mereka tak tahu caranya mencaci. Jika kalian menganggapku beda, kenapa bangga karena sama? Petualangan adalah jalanku, melebur kepada alam semesta. Dari puncak Bukit Tepurung, salam pesona Indonesia. Takut labane badengong-dengong, ngayek ngado mani dak boleh, ngayek ngado mani dak boleh dek ngadang lah kasihan. Ngadang kasihan ya dek emun di gunung. Ngadang kasihan dek emun di gunung. Nah, seru kan? Seru banget ya. Ternyata di Batang Asa itu banyak spot menarik. Ada spot hiking, ada spot air terjun, ada spot negeri di atas awan. Kamu beruntung banget ya bisa jalan-jalan ke sana. Iya dong, Jambi itu ternyata masih banyak destinasi-destinasi wisata lain yang gak kalah menarik dari negara luar. Setuju banget. Mungkin satu waktu kita bisa janjian untuk traveling bareng ya. Nah iya, lain kali kita traveling bareng ya. Setuju banget. Yaudah Put, sepertinya saya masih ada janji yang lain. Oh ya udah. Saya tinggal dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Sampai jumpa lagi. Oke, bye. Bye.